Shalom sahabat dewasa muda yang sudah menikah, bolehkah pisah kamar? Jawaban jujur dari sudut Alkitab dalam pernikahan. Jawaban singkatnya boleh dalam kondisi tertentu, tapi jangan jadi solusi permanen tanpa alasan yang jelas. Tempat tidur itu simbol Kejadian 2 ayat 24, keduanya menjadi satu daging, artinya satu rumah, satu ranjang, gambaran dari satu hati. Jadi kalau pisah kamar kita harus tanya, ini buat menyembuhkan atau buat menjauh? Maka situasi yang boleh pisah kamar untuk sementara, kita akan belajar. Apa itu? Satu, karena kesehatan fisik. Alasannya mendengkur parah, sakit shift kerja beda, bayi juga baru lahir. Maka tujuannya biar dua-duanya bisa istirahat dan melayani keluarga menjadi lebih baik. Yang kedua, konflik, panas. Artinya berbicara ini tentang keamanan. Habis bertengkar besar, ada kata-kata kasar, takut emosi meledak dan jadi KDRT. Tujuannya cooling down. 1 sampai 2 malam biar tidak ada KDRT. Amsal 19 ayat 11, akal budi membuat seseorang itu panjang sabar. 3, pemulihan dan konseling. Ada perselingkuhan, ada kecanduan pornografi, trauma atas arahan konselor dan gembala untuk berpisah kamar sementara. Tujuannya pemulihan dengan akuntabilitas dan ada jadwal serta evaluasi. Kuncinya sementara dan ada tujuan serta ada komunikasi. 3, bahaya kalau pisah kamar itu jadi kebiasaan. 1, pintu buat iblis masuk. 1 Korintus 7 ayat ke-5, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dalam persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Pisah terlalu lama ruang jadi kosong, mudah muncul curiga, kesepian dan dan godaan. Yang berikut, matinya keintiman, pelukan, doa bareng sebelum tidur, ngobrol 5 menit di ranjang, hal kecil ini yang jadi lem. Kalau pisah terus, lama-lama jadi teman sekamar, bukan lagi suami istri. Maliaki 2:14, saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Teman sekamar tapi beda kamar. 3, menghindari masalah, bukan menyelesaikan. Pisah kamar seringkali jadi cara diam 1000 bahasa. Masalahnya tidak selesai, cuma dipendam. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 4, prinsip jika memang harus pisah kamar. 1, sepakati bersama. Jangan satu pihak memutuskan diam-diam, duduk, bicara. Sayang, aku usul kita pisah kamar karena apa? Selama kapan kita evaluasi lagi. Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal karena tidak ada pertimbangan. Yang kedua, jangan putus komunikasi. Beda kamar tidak berarti beda hati. Tetap makan bareng, tetap doa bareng, tetap sapa. Selamat pagi. Tujuannya bukan hukuman, tapi istirahat. Yang ketiga, kerjakan akar masalahnya. Kalau karena konflik, cari konselor pernikahan, cari gembala. Kalau karena pornografi atau judi, cari pertolongan dan akuntabilitas. Pisah kamar itu tanpa selesaikan akar sama dengan cuma tunda bom yang akan meledak. Yang keempat, tetap jaga kekudusan dan komitmen. Ibrani 13 ayat keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Pisah kamar bukan berarti bebas, kita tetap satu daging di dalam Tuhan. Jadi kesimpulannya, boleh pisah kamar sementara karena ada alasan jelas. Pisah karena ngambek dan mau menghukum itu tidak dianjurkan. Pisah kamar boleh, pisah dengan kesepakatan dan batas waktu. Tidak dianjurkan bila berbulan-bulan tanpa ngomong. Pisah kamar boleh, pisah untuk pemulihan dan dengan bantuan. Tapi tidak boleh pisah untuk menghindari dan memendam. Tetap satu tim, satu visi, satu doa. Menjadi dua orang asing dalam satu rumah itu tidak dianjurkan. Ingat, ranjang bisa dipisah, tapi hati jangan. Tujuan pernikahan bukan nyaman sendiri. Tujuan pernikahan adalah menjadi serupa bersama-sama seperti Kristus. Tuhan Yesus pulihkan ranjang pernikahan kami. Jika kami harus pilih kamar untuk sementara, pisah kamar untuk sementara, beri kami hikmat dan batas waktu. Jangan biarkan jarak fisik membuat menjauh di hati. Ajari kami menyelesaikan masalah, bukan menghindarinya. Jadikan rumah kami tempat damai-Mu. Amin.